Pelan-pelan. Sudah? Quran surah 33 ayat 59 ada? Ini saking pentingnya, istimewanya tampilan fisik perempuan. Ayatnya cuma diturunkan untuk perempuan, tidak laki-laki. Sebab kalau tidak kemudian ini digunakan, keindahan perempuan ini akan menjadi rusak dan membahayakan dirinya. Turunlah ayat ini untuk menjaga keindahan perempuan itu sehingga sesuai dengan fitrahnya dan sesuai dengan maslahat kehidupannya. Ya ayyuhan nabi, hei nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya ini, maka yang diperintah langsung nabi. Qul li azwajika, perintahkan kepada istrimu. Coba lihat tuh, Allah meminta nabi praktekkan dulu ke istrinya sebelum meminta kepada umatnya yang perempuan. Ada ayatnya? Wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Boleh saya tanya sedikit, Bu? Kira-kira ibu dengan istri si Nabi solehah siapa? Nabi, baik. Ibu dengan Sayyidah Fatimah solehah siapa? Ibu dengan Sayyidah Aisyah solehah siapa? Yang ibu bilang tadi itu tidak lolos dari perintah ini. Sesoleh-solehnya istri Nabi, tetap mereka diperintahkan untuk mengikuti ayat ini. Sesoleh-solehnya putri Nabi, tetap harus menggunakan ayat ini. Wanisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan yang ada iman dalam dirinya, yang dia yakin dengan fitrah yang Allah tetapkan pada dirinya. Jadi kalau ibu yakin Allah itu Tuhan, ibu yakin Allah mencipta ibu istimewa, ibu yakin ada tuntunan istri-istri dan putri-putri Nabi, ibu ingin seperti mereka, maka ibu terapkan ayat ini. Kecuali kalau ibu nggak yakin, atau ibu merasa lebih hebat daripada istri Nabi, lebih soleha dibandingkan putri Nabi. Yang soleha saja masih menggunakan ini, apalagi yang merasa belum seperti mereka. Tapi apa tujuannya? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Fokus. Mulai saat ini viralkan, katakan, perintahkan istrimu Muhammad SAW, putri-putrimu, dan sampaikan pada umatmu khusus yang perempuan selama mereka masih punya iman dalam diri mereka. Mulai kenakan jilbab. Saya ulangi, mulai kenakan apa? Jilbab yang menghiasi keindahan diri mereka secara fisikal. Saya tanya, jilbab itu pakaian untuk luar atau dalam? Luar. Jadi jangan pernah ada kata-kata begini, lebih baik indah dalamnya daripada luar berjilbab tapi perilaku nggak bagus. Itu kurang minum susu itu. Ya, dia belum baca ayat ini, karena perempuan itu dicipta oleh Allah indah luar dalamnya. Jadi dalamnya dijaga, luarnya dijaga. Justru kalau luarnya tidak dijaga, ini nanti yang muncul, ibu, saya akan terangkan setelah ini, yang muncul itu nanti nafsu yang keluar, dan itu mencelakakan. Karena itulah ayatnya dilanjutkan, asa ayyurafna fala yu'dzaina. Kenapa aku minta perempuan itu berjilbab, kata Allah? Satu, asa ayyurafna, supaya aku tetapkan kepada semua laki-laki untuk mengenal bahwa inilah perempuan yang istimewa itu. Jadi jilbab itu hadiah dari Allah kepada ibu perempuan untuk menunjukkan identitas keistimewaan ibu. Jadi ketika Anda mengenakan jilbab, wahai perempuan dimanapun berada, itu sesungguhnya sedang menerima cinta Allah, hadiah Allah, dan menetapkan bahwa perempuan itu istimewa. Saya bawa buku hari ini khusus ingin saya hadiahkan. Kalau saya kasih kepada ibu hadiah, ibu senang tidak? Senang. Baik, saya kasih hadiah, tiba-tiba ada yang nggak mau terima, nggak mau, Ustaz, saya nggak baca buku itu juga udah bagus kok. Oke, perasaan saya gimana? Baik, ibu saya kasih buku, ibu merasa senang. Kenapa ketika Allah kasih hadiah ibu merasa nggak senang? Dan hadiah itu ditujukan, diumumkan untuk semua lelaki, karena nanti konsekuensi ayat itu mengikat pada laki-laki, mengikat pada semua laki-laki. Kata Allah, aku umumkan ya, makhluk yang aku ciptakan istimewa ini, aku tunjukkan tanda pengenalnya, identitasnya yang harus diketahui oleh semua laki-laki bahwa dia istimewa. Asa ayyurafna. Apa itu? Jilbabnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki tertutup dengan baik. Nanti ada dua bagian yang boleh terbuka.
Belum selesai ayatnya. Perhatikan baik-baik. Fala yu'dzaina. Maka aku maklumatkan pada semua laki-laki, perhatikan Bu, ini istimewanya ibu. Kalau ada perempuan yang sudah menggunakan jilbab dari kepala dengan baik, menutup bagian auratnya, keindahannya dengan baik, maka lindungi dia, pastikan dia terjaga dari berbagai gangguan. Paling enak jadi perempuan. Paling enak. Zaman Nabi setelah ayat ini turun, ada preman Madinah berusaha mengganggu seorang muslimah. Ketika terlihat, oh itu muslimah tuh, terlihat sama kalangan yang muslim, diganggu, terlihat pakai jilbab. Itu seketika fungsi ayat ini berlaku. Datang mereka membebaskan perempuan itu dari gangguan dan dijaga sampai aman. Jadi sebetulnya kalau spirit ayat ini dipraktekkan dan laki-laki tahu tentang ayat ini, ibu paling enak. Belanja ke Kosambi, barang-barang banyak, susah ngangkat, pakai jilbab, laki-laki bantu tuh. Pokoknya terjaga. Jadi saya ingin katakan bahwa betapa keindahan itu dijaga oleh Al-Quran dengan turunnya ayat hijab. Itu bukan sekedar ingin mengatakan, Bu, wajib pakai, haram nggak pakai, bukan itu poinnya. Poinnya adalah kenapa Allah wajibkan, supaya Allah mengikat keindahan dan kebaikan itu terjaga dalam kehidupan. Haram itu dari kata hurmah, asalnya hormat. Kenapa diharamkan dilepas? Karena dikhawatirkan terlepaslah kehormatan ibu ketika itu ditanggalkan. Paham? Oke. Sekarang lihat baik-baik, kita praktekkan. Ini kejadian banyak terjadi sampai saat ini. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Kita akan selalu pakai Quran ya. Saya terlalu cepat? Saya terlalu keras? Maaf Bu ya, kalau intonasi saya ditekankan, artinya memang ada sesuatu yang penting dan ada fenomena di luar itu yang kadang belum terbaca ini, sehingga kadang gemes gitu ya. Apa bahasa Rusianya itu? Kehul ya. Sudah? Nah, yuk. Ini materi sangat penting. Yang kedua ini, dan ini tidak semua orang bisa mengkaji itu. Dan ini bagian rahasia yang hanya kita buka antara kita saja hari ini ya. Perhatikan, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa qad aflaha man wa qad khaba man. Tolong ibu garis bawahi ayat 7 sampai 8 dulu. Wa nafsi wa ma. Dah ini ya, lihat sini Bu. Ini nafs bagi 2. Sudah? Dan demi jiwa manusia yang aku ciptakan sempurna. Saya ulang. Dan demi jiwa manusia yang aku ciptakan sempurna. Ini sumber kehidupan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu ada 2 potensi, 2 kecenderungan. Satu, apa yang disebut potensi takwa, semua sumber kebaikan. Di jiwa takwa. Sudah? Di sini inti semua kebaikan. Jujur, tenang, rendah hati, sabar, di sini semua. Prakteknya nanti bagaimana? Ibu ingin mempraktekkan sifat ketenangan tadi supaya muncul sakinah. Suami lihat, suami terikat, suami nyaman, suami tenang dan terjaga dalam rumah tangga. Ini yang harus diekspor di sini. Tapi ini punya lawan. Namanya fujur, yang sering kita sebut dengan nafsu. Fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Awas hati-hati. Di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Kalau semua dari tubuh kita sumbernya dari sifat fujur, maka yang keluar perbuatan buruk. Contoh, Bu, lisan ini nggak bisa berkata kecuali jiwa kita memerintahkan, katakan ini. Kalau diperintahkan dari dalam hati kita, kolbu kita, katakan yang baik, keluarlah baik di lisan. Tapi kalau kata kolbunya keluar yang jelek dari sifat fujur, maka keluarlah yang buruk. Karena fujur adanya di nafas, yang buruk disebut su, nafas dan su disingkat jadi nafsu.
Itu ada di Quran surah ke-12 ayat ke-53. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis su. Nafas ketemu su menjadi nafsu. Pelan-pelan. Jadi nanti semua tindakan-tindakan manusia itu kalau bukan dari jiwa takwanya, keluar dari perintah nafsunya. Kalau dari nafsu itu keluar keburukan, diminta mencuri, diminta mencela, diminta berzina, diminta selingkuh, itu nafsu semua. Kalau keluar dari jiwa takwa, keluar yang baik semua. Aura baik, kemuliaan, kebaikan, kesopanan, itu takwa. Nah, ketika perempuan dengan fitrahnya diperintahkan oleh Allah, nih kamu indah, kenakan jilbab, kenakan seperti ini, lakukan begini, itu untuk menjaga kemuliaannya sekaligus mengaktifkan jiwa takwa dalam pasangannya. Jadi kalau ibu seketika mengenakan pakaian begini, pakai jilbab, bagus, tertutup, itu pasti laki-laki hormat, Bu. Hormat itu, gak akan ganggu ibu. Ibu gak percaya silahkan. Preman sepreman-premannya, lihat ibu berjilbab, rapi, bagus, itu untuk menggoda, untuk mengusik, itu sungkan. Ganggu tuh, lewat. Ulah, bunga, gede dosanya. Ganggu tuh, gak mau dosanya gede katanya. Itu minimal ada kesan di hatinya, aktif jiwa takwanya. Sepreman-premannya, kalau ibu menjaga hukum Allah, ibu terjaga. Tapi sebaliknya, ketika ada perempuan berusaha membuka bagian yang seharusnya dia tutup, yang sudah Allah jaga, maka yang aktif di lawan jenisnya itu nafsunya. Itulah sebabnya kenapa perempuan itu dijaga dari auratnya, supaya apa? Satu, tidak terganggu dan terlukai dirinya. Yang kedua, tidak terpancing keadaan nafsu dari dalam pasangannya, sehingga dengan munculnya nafsu itu bisa mengganggu kehormatan dirinya. Itu poinnya. Jadi kalimat ini nggak benar kalau ada aktivis ya, feminis macam-macam mengatakan yang penting pakai pakaian terhormat. Itu mah laki-laki aja yang nafsunya begitu. Nah, nafsunya itu muncul karena perilaku Anda. Itu poinnya. Ya, itulah sebabnya kenapa Allah tutup, supaya kehormatan ibu terjaga, yang lain tidak terganggu. Jelas gak? Ini kisah nyata di Amerika. Satu kali seorang perempuan berjilbab, ini kisah nyata, sedang lewat Bu malam-malam. Allahu Akbar, ketika lewat ternyata ada beberapa preman sedang nongkrong. Dan preman itu dari karakteristik wajahnya sudah tercurigai suka berbuat sesuatu yang kurang baik. Apa yang dia lakukan? Saya ajarkan satu doa ya Bu ya. Ibu kalau ada anak perempuan atau ibu sedang berjalan ke satu tempat sedang tidak merasa nyaman, ibu boleh bacakan doa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Itu kalau mahasiswi, adik-adik atau ibu atau anak gadisnya atau ibu sedang jalan terus lewat tempat yang nggak enak, ada orang nongtong-nongtong diduga nggak enak, bacakan doa itu. Singkatnya gini, perempuan itu lewat, ini kisah nyata. Ternyata nggak ada satupun berani yang ganggu. Tapi besoknya muncul di berita terjadi, mohon maaf, pelecehan seksual di tempat persis perempuan itu lewat. Dan waktunya itu selang nggak berapa lama dari perempuan itu lewat. Taunya di televisi. Di perempuan ini begitu lewat, begitu lihat TV besoknya, dia melihat, oh ini kan tempat saya malam lewat tadi. Terus waktunya nggak berjauhan, begitu beliau telah lewat tadi, setelah sekian ya waktu, itu terjadi peristiwa itu. Maka secara singkat, pelakunya itu karena terduga, terlihat kan, lewat CCTV, ada beberapa keadaan, ditangkap, tapi untuk memastikan harus ada saksi. Maka datanglah perempuan berhijab ini ke kantor kepolisian, mengkonfirmasi. Ketika kemudian diperlihatkan, betul, itu juga yang saya lihat ketika saya melewati tempat itu. Penasaran setelah itu, maka dia datangi pelaku tadi, dia tanya, perempuan ini, saya mau tanya pada Anda,
kan sebelum perempuan yang Anda lecehkan itu lewat, saya akan lewat. Kenapa Anda nggak lecehkan saya? Apa jawab preman-preman tadi? Mereka katakan, kami tidak berani melecehkan Anda. Kenapa? Karena saat Anda lewat tadi, di samping Anda itu ada pria-pria berbadan besar yang selalu menjaga Anda saat lewat. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Dan ini janji Allah di surah Fusilat. Ketika seorang hamba istiqomah mendekat kepada Allah, Allah turunkan malaikat untuk menjaganya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah mendekat karena Allah, mengerjakan sesuatu karena Allah. Ibu berjilbab karena Allah, Allah kasih hadiah, ibu ingin pakai karena Allah, saya gunakan karena Allah. Kata Allah, siapapun hambaku yang melakukan segala hal karena aku turunkan malaikat khusus untuk menjaga dia selama dalam kehidupannya. Itu poinnya. Lalu ditanya lagi, kenapa perempuan yang itu engkau lecehkan? Karena dia menggunakan tampilan yang begitu menggoda. Tuh. Jadi ketika Allah turunkan pakaian khusus untuk perempuan, sesungguhnya untuk menjaga kehormatannya dan melindungi dia dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu poinnya. Ya, jelas ya? Ibu kenapa haru begini? Maaf ya Bu ya. Mohon maaf. Tuh. Kalau ibu ingin tampil menjaga keindahan dan telah jadi fitrah, nggak ada masalah. Yang penting tetap modelnya terjaga. Kan perempuan bawa fitrah keindahan kan? Nah, bagian penyaluran dari keindahan itu ada pada model, silahkan. Nanti ada istri Nabi yang membawa karakter-karakter fashionable tentang pakaian. Silakan, mau misalnya pakai pakaian-pakaian yang warna hitam, boleh. Warna putih, boleh. Bikin seragam, boleh. Kadang-kadang kan suka beda pendapat mau ke pengajian dengan suami kan. Bapak bagus mana Pak, kuning apa biru? Kata ayahnya, kayaknya biru deh, kayaknya kuning deh. Selalu ada begitu kan? Ya, begitu keluar hijau ya. Nggak ada masalah, yang penting prinsipnya terjaga. Dan yang kedua, sekalipun sudah berjilbab, sekalipun sudah bagus, tetap menjaga supaya tidak menggunakan itu untuk memancing keburukan terjadi. Turunlah Quran surah ke-33 ayat 33.